wabarakatuh. Saya akan menceritakan pengalaman komplain saya di Tokopedia. Awal cerita, saya membeli Xbox 360 di toko game Persada pada tanggal 16 Februari tahun 2024. Awalnya saya menanyakan normal, sudah RGH, sudah, langsung saya order, dan saya baru ngeh beratnya salah. Tadinya mau saya batalkan, namun penjual bilang dia sudah ke JNE. Namun pada kenyataannya tidak, karena baru dikirim keesokan harinya. Setelah barang sampai, yang dikirim sampah. Sampah, guys. Dari sini drama komplain dimulai. Lanjut saya komplain. Awal saya komplain, saya tidak dapat melampirkan video karena video lebih dari 30 detik. Jadi saya tampilkan di diskusi. Nanti saya tunjukkan. Saya buktikan dengan lampiran. Isinya ada kabel, ada barbel, di bawah itu ada barbel ya, mungkin barbel 3 kilo soalnya berat. Ada lampu, ada sendal sebelah, ada sarung, pokoknya sampah. Selanjutnya ya namanya penipu pasti menolak, barang sudah sesuai dari kami. Bukti dia malah bukti dari lapak dia, itu pun saya pikir ngambil gambar orang lain. Namun saya belum nemu lapaknya. Kemudian saya tambahkan dengan yang melampirkan video unboxing. Ternyata pada saat masuk komplainan bisa dilampirkan meskipun lebih dari 1 menit, beda saat awal pengajuan. Ini bukti saya unboxing ya. Packingnya pun ya asal-asalan, menggunakan kresek. Emang dusnya Xbox, cuman saya udah curiga mana Kinect-nya. Ini cuma dus Xbox, dan dari beratnya pun terasa janggal. Maaf ya lama, biar jelas video unboxingnya, biar tidak ada dusta. Isinya sarung asli. Dari sini udah, aduh, sendal sebelah udah marah, sedih, kecampur. Saya jelaskan video sudah terlampir sesuai mama kau, karena penjual bilang sesuai. Cek juga tokonya, pas saya cek emang awalnya tuh dia cuma menjual Xbox. Namun setelah saya lihat lagi beberapa saat kemudian, dia mengupload foto PS3, PS4, PS5, namun fotonya sama dengan foto lapak orang lain. Ya mungkin saya juga terkecoh awalnya karena cuma ada satu barang. Sebenarnya barang tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal, harganya normal. Cuman saya lihat kondisinya bagus, ya mungkin lapak orang lain itu. Terus dia beranggapan masih menolak pengajuan, saya tidak mau copy barang dari orang lain. Terus anehnya ini, dari Tokopedia malah mau meneruskan dana ke penjual. Gara-gara saya tidak mengangkat telepon ya. Saya kan lagi dicas HP, saya tidur karena pusing karena saya komplain tidak ditanggapi dengan baik oleh pihak Tokopedia. Malah mau meneruskan dana ke penjual.
Sumpah ini Tokopedia nalarnya kurang jalan. Padahal saya udah melampirkan video loh. Yang sebelumnya ada di diskusi, nanti diskusi biar kita dari apa ya, ini yang berbeda biar runtut yang diskusi. Saya sanggah lagi itu ada video unboxingnya, itu penjual dia chat gak tahu siapa, dia bilang chat saya sudah sesuai. Saya yang tidak punya uang, sudah punya uang dari mana? Terus penjual mengkonfirmasi ini setelah saya diskusi untuk solusi retur refund. Kayaknya kita mau langsung aja ke ini, ke diskusi ya. Nah ini alamat penjual. Ini saya kurang yakin alamat asli ataupun orang asli atau enggak. Cuman dari dia juga jual di Facebook, benar orang nama lengkapnya tuh Ragil Apriananda Kaisar. Nanti ada datanya pas di diskusi ya. Barang sudah diterima pada tanggal 23 Februari oleh penjual, namun sampai saat ini belum dikonfirmasi. Dia masih mencari celah untuk penipu, dan anehnya dari Tokopedia malah menambahkan waktu sampai 4 kali 44 jam dengan alasan bukan jam kerja. Sungguh ini Tokopedia mantap lah. Kita lanjut ke diskusi ya. Kita dari awal saja. Nah ini yang pertama, video unboxing sama kayak video tadi. Saya lampirkan di sini karena pas pengajuan awal tuh tidak bisa masuk karena video lebih dari 30 detik dan ukurannya tidak sesuai. Ya saya di sini sedikit emosi juga, admin mana woi. Ini game yang penjual penipu nih, sesuai dengan orang tersebut tidak punya uang di WA. Ini gak tahu nomor siapa. Kacau emang kacau. Itu nomor siapa wo, ini saya ada nomor penjual. Nah ini saya udah di chat, ternyata nomornya awalnya aktif di telepon dan chatnya nyambung. Cuman setelahnya saya diblokir. Maaf kalau kata-katanya suka kasar, kayak tersulut emosi lah, uang 1 juta gitu ya. Di get kontak tuh tertera nama Ical awalnya tuh. Bukti dia nyomot. Nah, saya tuh mentelusuri di PS3-nya, di beranda tokonya tuh ada PS3 dan PS3-nya tuh nyomot di toko lain. Di tokonya tuh PTG Leyeng. Nah, PS3 yang PS3-nya. Cari aja di Tokped PTG Leyeng, itu toko aslinya. Coba zoom. Kalau Anda teliti kelihatan PT Geleyeng. Ini akun aslinya, akun asli penjual PS3 itu. Nah, dari sini Tokopedia mulai memihak ke saya karena saya punya video unboxing itu. Mungkin dia gagal ngeh gitu ya. Baru ngeh. Jadi dia meminta penjual memberikan bukti video packing atau video sebelum pengiriman. Dan dari sini saya bilang kalau bisa dana aja diteruskan, karena sampah buat apa diretur, dan sejujurnya ongkir pasti ditanggung oleh saya. Selanjutnya tim Tokopedia masih menunggu lampiran bukti penjual karena di telepon admin tidak terhubung. Nah ini tuh terjadi setelah admin Tokopedia menghubungi saya dan saya jelaskan kronologinya, sehingga dia mulai sedikit membantu saya. Namun saat dia tidak dapat menghubungi penjual, kasus yang diterima penjual tidak sama dengan kasus yang diterima saya. Saat saya tidak dapat dihubungi, Tokopedia terang-terangan mau meneruskan dana ke penjual. Emosi gimana saya? Itu nomornya. Itu ya. Itu sebelum pengiriman. Ini dari sini harusnya admin Tokopedia atau Tokopedia itu memakai nalar atau setidaknya memiliki karyawan yang fasih atau paham terhadap dunia perkonsolan. Ini masa ngirim Xbox Series-nya yang versi berbeda.
Duh, Tokopedia, Tokopedia. Nah, dari sini masih membutuhkan bukti ya, karena emang buktinya ngasal gitu. Harusnya kalau udah tahu bukti ngasal, Tokopedia tuh langsung aja gitu mengambil tindakan. Entah ini mengikuti SOP atau emang tidak punya nalar, gak tahu dah. Itu video sebelum pengiriman normal. Mari kita lihat videonya bagaimana. Malah video pas gini. Aduh, dari sini Tokopedia. Gue yang ngakak ya, bukti apaan itu. Mana foto yang atas beda versi kan, yang tadi itu ngibonya udah kacau ini. Di sini Tokopedia masih ngasih peluang untuk penjual ya, silakan lampirkan bukti. Misalnya terangkan video packing, video cek gitu mah bisa gue juga 100 video karena emang saya punya Xbox-nya. Saya bisa bikin aja 100 video kalau cuma gitu. Nih saya ini coba saya karena saya emang sudah yakin benar, saya tekankan ke penjual. Nih, kalau misalkan mau nipu, cari video yang seperti ini. Ini tuh foto dari lapak penjual. Di sini saya menerangkan jangan lupa foto packingannya tuh harus sama dengan barang yang sampai di saya dan yang sampai ada di JNE karena saya yakin di JNE ada foto atau CCTV-nya. Dan ini nih puncak komedinya. Diminta video unboxing atau video checking, yang muncul video ini. Aduh, gila ini. Kacau emang. Aduh, penjual sudah melampirkan bukti. Asli ini admin Tokopedia-nya tuh entah gimana, entah nalarnya dipakai atau enggak. Udah tahu itu jelas-jelas nipu. Udah gak tahu bukti, dia tuh masih cari celah untuk nipu. Mungkin nyari admin ini lalai atau gimana. Sorry ya kalau kata-katanya kasar. Nah, dari sini dia udah nyerah nih. Ya udah tolong balikin tapi harus terbungkus rapi, lengkap, apabila kurang sedikit ya sampah gimana lengkap, barang atau hilang dari tangan Mas saya minta duit yang di topet jangan dikirimin gimana. Aduh, ini sumpah. Duit dikirim setelah barang sudah sampai. Ada juga harus sopan. Sopan biji lu. Penipu ngapain disopanin ya? Dan apabila barang dikembalikan kurang, aduh. Barang apaan? Aduh, minta uang jaminan ya Allah. Aduh, asli lah. Saya jelaskan ya. Admin harusnya bisa memahami penipu ini tuh masih nyari celah gitu. Dari sini saya ya coba intel-intelan lah. Saya telusuri alamat dan orangnya dengan data yang sedikit ya. Internet saya cari dari semua, get kontak dari Google, dari Facebook. Saya cari sekiranya yang mengarah ke dia, saya coba cari ya. Harus dibalikin dong. Nah, di sini dia tuh udah pasti nyari celah, entah dari pengiriman, entah dari cuman packingnya cobek sedikit. Ini sudah ketahuan modusnya. Nah, ini udah saya telusuri ya. Dia tuh, tapi harap diperhatikan itu belum tentu orangnya, mungkin kenalan dia atau apa. Karena emang nomor pertama dengan nomor retur berbeda. Ini tuh saya dapatkan dari nomor retur. Namanya Ragil Apriananda Kaisar. Anak SMA 6 Jakarta. Angkatan 19. Ini tuh bukan 16. 16 dia masuknya. Anak SMP 6 Jakarta. Anaknya Pak Cahyo. Kerjanya di Alpamidi Duren Sawit. Panggilannya tuh bisa Jerman, bisa Haman. Nah, ini saya coba minta data email ke Alpa, tapi ternyata untuk data pegawai tidak ada. Dia cuma menerima keluhan. Dia bilang lengkap amat, tindakan apa tuh ya saya bisa aja samperin atau misalkan ngebonti kalau misalkan ini sampai gak selesai. Nah, ini tuh bukan foto sekarang ya, foto tahun 2014, tapi ya mungkin wajahnya gak jauh seperti ini. Umurnya mungkin sekitar 23, 24. Nah, ini bebenguknya ya. Nah, di sini dia tuh udah mungkin udah tahu kok dia tahu gitu, palingan aja orangnya gak usah kepo dengan kepribadian seseorang. Santai aja, ada batas waktu. Ini saya tadi kalau misalkan saya agak males
atau misalkan emang duitnya sampai gak balik, akan saya kontak nih SMA-nya. Nih, ini kemungkinan lokasi tempat kerjanya ya. Nih, dia udah mulai mungkin tersudut atau apa ya. Aduh, ini nih JNE tempat dia ngirim. Oh, dia udah mulai sedikit mungkin ada agak tersudut ya, kelihatan ngurusin hidup orang. Di sini gue ya gak apa-apa nyusahin gue, selama dia nyusahin gue kan urusin aja gitu, gak apa-apa. Padahal gue udah bilang ya kalau dia minta maaf terus baik-baik gitu, terima komplainan ya udah clear. Tapi ini tiketnya emang udah jelek dari awal, udah mau nyari celah. Emang ini harus salam olahraga sih kalau deket. Tuh gak punya kesibukan. Ya dong, asli mau gue bonti nih kalau sampai duit gak balik ya. Nih, masih nyari cerah. Dusnya sama kan sama yang di awal. Aduh, sama lah dari sini gue tuh bilangin isinya. Dan dia gak ngenyangka, ya udah kirim aja. Nah, tidak ada penyangkalan ya di sini. Kalau udah sampai emang bener dia gak nipu, ya udah video call aja bertiga, ada admin penengah gitu. Nah, di sini pada tanggal 23, admin bilang 2 kali 24 jam, dana akan sampai ke pembeli, cuman sampai hari ini dana belum masuk ke pembeli atau saya. Setelah saya cek lagi di Tokopedia Care, ternyata estimasinya itu 2 hari kerja. Jadi 4 kali 24 jam, bukan 2 kali 24 jam. Gimana enaknya coba penipu di Tokopedia? Dikasih waktu lama, masih dibela, ampun, ampun. Nalarnya pakai dong. Kalau misalkan nggak mampu ya cari yang lain gitu, yang paham terhadap dunia perkonsolan gitu. Ya mungkin segitu ya. Mohon maaf bila banyak kata atau penyebutan yang salah ya. Untuk Tokopedia ya saya bicara sejujurnya aja. Mohon maaf bila dirugikan. Untuk penipu ya sadar deh.